Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi pembahasan soal PPG ya, dalam jabatan ya. Pretest PPG dalam jabatan 2023, bocoran soal pretest ya, PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023. Teman-teman wajib menyimak videonya Kak Furkon supaya teman-teman nanti bisa lolos ya pada waktu pretest. Insya Allah bulan depan ya pretestnya. Mantap jiwa. Tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasannya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya, tetap ya, jangan lupa untuk tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru ya, tentunya tentang pembahasan soal-soal pretest PPG. Mantap jiwa. Langsung saja kita ke soalnya teman-teman. Ada 3 soal yang Kak Furkon bahas. Soal pertama, pedagogik ya tentunya teman-teman. Soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama ya, Bapak Ibu guru ya. Oke, di sini ada suatu ilustrasi ya. Pada akhir pembelajaran itu ternyata siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan oleh guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Oke, di sini poin khususnya ada keterampilan ya, bukan pengetahuan ya, keterampilan. Poin khususnya di sini teman-teman ya. Yang ditanyakan itu adalah instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajarnya. Oke, jadi keterampilan bukan pengetahuan. Kalau benar salah ini lebih tepat ke pengetahuan ya teman-teman. Ini jelas salah, ya kan? Pengetahuan. Biasanya soal UH seperti itu ya. Pilihan pilihan ganda. Pilihan ganda ini juga jelas salah, ya kan? Ini pengetahuan juga. Menjodohkan ini juga jelas salah, ini lebih ke pengetahuan, ya kan? Karena ada nilainya. Jawaban bebas ini juga bukan, ya kan? Ini semuanya lebih ke pengetahuan. Nah, berarti jawabannya yang keterampilan itu lebih cocok ke daftar cek atau checklist. Nah, jadi katakanlah siswa menjelaskan dengan sangat baik, siswa menjelaskan baik, ya kan? Siswa menjelaskan dengan cukup, siswa menjelaskan cukup baik katakanlah ya kan, tidak jelas. Nah, seperti itu lebih ke checklistnya. Untuk pembahasannya teman-teman bisa lihat penilaian kinerja ya, itu sering disebut dengan penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja atau suatu tugas. Nah, ini lebih ke keterampilan ya, keterampilan unjuk kerja ya teman-teman ya, keterampilan. Jadi yang cocok itu adalah pakai checklist ya. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, instrumen yang dapat digunakan untuk merekamnya itu daftar checklist, catatan anekdot, narasi, skala penilaian. Nah tadi baik, ya kan, sedang, kurang baik atau tidak baik. Nah seperti itu. Lanjut kita ke soal berikutnya. Semoga kena ya, semoga paham teman-teman ya. Sebagian siswa mengalami kesulitan. Nah, ini ada kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi adalah oke, ini penyusunan soal tes ya. Penyusunan soal tes itu seorang guru itu memperhatikan apa saja. Oke, pokok soal yang harus dirumuskan secara jelas. Sebenarnya ngena juga sih, cuma ini kurang pas ya. Kita nyari yang hal apa ya? Hal yang paling penting ya, teman-teman. Hal paling penting ya kan dalam penyusunan soal ini harus sesuai dengan indikator. Jawabannya jelas A, jawaban sesuai dengan indikator. Indikator itu suatu pengukur ya, teman-teman. Apa suatu peserta didik itu bisa menguasai itu seperti apa indikatornya. Nah, seperti itu. Pilihan jawaban harus homogen atau logis ini juga kurang pas ya. Sebenarnya ngena juga sih cuma kurang pas. Relatif sama ini malah nggak ada hubungannya ya. Dan pada jawaban sebelumnya ini juga nggak ada hubungannya. Oke, untuk penjelasannya di sini ada sedikit penjelasan. Di sini secara teoritis kualitas soal tes dibentuk objektif itu dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal bukti yang sesuai dengan indikator. Nah, seperti itu. Hanya ada satu jawaban, iyalah, oke, pengecoh. Nah, seperti itu. Kelebihannya ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Kelebihan tes objektif, representatif, tingkat validitas tinggi, proses koreksi mudah, tidak memungkinkan peserta tes melakukan hal yang berkaitan.
informasi tes lebih cepat, tingkat reliabilitasnya tinggi. Cuma kelemahannya di sini ada kelemahannya. Ini kurang nalar ya, istilahnya menjawab dengan jalan menerka, oke, nebak, nepis istilahnya. Memungkinkan terjadi kecurangan, oke, mengembangkan, oke lah, mengembangkan waktu, oke, siap, mantap juga ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir ya teman-teman. Ini agak mudah ya teman-teman ya kan dibandingkan video-video bukan sebelumnya itu agak nalar banget ya. Soal terakhir, hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru ya, diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar, tetapi ada juga yang belum KKM ya kan, belum tuntas lah istilahnya. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Di sini adalah pemanfaatan hasil penilaian guru kecuali, nah, jadi kecuali ya teman-teman. Oke, kecuali memperbaiki program pembelajaran. Salah ya, ini baik ya kan, baik ya kan. Kita milih yang nggak dipakai lah istilahnya ya. Oke. Di sini menjalankan program remedi hasilnya rendah, pengayaan hasilnya tinggi ini wajib ya teman-teman ya, wajib, harus ya kan, bukan kecuali. Mengadministrasikan hasil penilaian, nah ini yang bukan ya teman-teman, mengadministrasikan hasil. Maksudnya mengadministrasikan itu bagaimana? Ini belum jelas. Yang jelas kita disuruh untuk menyusun laporan hasil penilaian. Nah, ini kalau kayak rapot gitu saya teman-teman ya. Rapot kan nanti harus ada deskripsinya, rapot pengetahuan, rapot keterampilan, berarti ini termasuk juga. Oke. Oke, seperti itu dulu ya pembahasan soal dari Kapurkan. Mudah-mudahan ngena di teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia dan semoga sukses nanti tes pre-tes BPG-nya. Insya Allah soalnya itu bakalan mirip-mirip seperti inilah pedagogik. Akan terus Kak Furkon bagikan soal-soal yang terbaru ya tentunya yang tentang nalar. Jadi wajib pantengin terus channelnya Kak Furkon dan jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.